Pemirsa, dua lapak bangunan semi permanen yang dijadikan pengepul kardus di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes dilalap api. Ya, hingga saat ini belum diketahui sebab terjadinya kebakaran, namun akibat peristiwa ini kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran dua bangunan lapak semi permanen yang dijadikan tempat pengepul kardus dan palet di Jalan Infeksi Kalimalang, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes dilalap si jago merah. Besarnya kobaran api dan banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan lapak. Selain bangunan, unit mobil minibus milik penghuni lapak juga ikut terbakar. Satu orang mengalami luka bakar ringan pada bagian kaki dan langsung mendapatkan penanganan medis di lokasi kejadian. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran ini masih dalam penanganan Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, A-News melaporkan. Warga panik saat sebuah rumah panggung terbakar di Kelurahan Lalembata, Kecamatan Panjarijang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menghanguskan bangunan beserta isinya. Petugas damkar dan dibantu warga pun berupaya memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 5 armada pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, A-News melaporkan. Wih, panas sekali. Wih, sorry. Warga panik saat kebakaran melanda salah satu gedung di Asrama Haji Kota Ternate, Maluku Utara. Api dan asap tebal pertama kali terlihat dari bagian atap dan salah satu ruangan di lantai 2 gedung. Saat kejadian, lantai 2 gedung yang terbakar sedang digunakan untuk menginap para kontingen atlet karate dari Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Selatan. Beruntung, seluruh penghuni termasuk para atlet dapat menyelamatkan diri. 4 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personel dikerahkan untuk memadamkan api. Jadi kita mengantisipasi kejadiannya ini kan maksudnya api itu berasal dari lantai 2. Begitu kita mengantisipasi dan dia merembet ke lantai bawah. Begitu kita memadamkan secara ini untuk tidak merembet ke lantai bawah. Alhamdulillah baru semua lantai 1, lantai 2 aja ya. Polisi menyelidiki penyebab kebakaran ini diduga api berasal dari korsleting listrik. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, A-News melaporkan. Sebuah tempat usaha laundry di Jalan Delima 2 Duren Sawit, Jakarta Timur hancur berantakan akibat ledakan mesin uap pada Selasa malam. Bagian atap hancur, mesin dan rolling door roboh terpental. Akibat ledakan, seorang pelanggan alami luka-luka, langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Diduga ledakan terjadi akibat kelebihan panas pada mesin uap. Mau laundry sekalian mau ngambil baju yang sudah bersih. Karena yang baju bersih itu nggak ada, karyawan yang pada jalan ke dalam nyari. Nah, disitulah terjadi meledak. Posisi saya ada di depan. Kalau meledak saya nggak tahu apa. Saya cuma kena untumannya aja. Bukan keras lagi, Om. Beneran bukan keras lagi, lebih keras. Nah, tapi ibu jatuh situ, cuma saya papa. Sebelah jadi nggak tahu meledaknya itu gimana, nggak tahu, tapi aku dengar suaranya itu sangat kecil banget. Oh gitu. Iya. Itu berasal dari mana sih yang Mbak tahu? Itu boiler. Boiler. Iya. Cuman ibu-ibu yang di sini doang. Tadi. Oh, itu ibu-ibu itu pelanggan atau memang? Pelanggan. Oh, pelanggan.
Anggota kepolisian Polsek Durensawit yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Penyebab ledakan masih ditangani polisi. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pohon tumbang menimpa kabel listrik dan menutup jalan di Sunter Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pohon setinggi 10 meter ini tumbang diduga akibat galian kabel bawah tanah. Pohon asam setinggi 10 meter tumbang dan menutup jalan raya Kedondong di wilayah Sunter Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selain menutupi jalan, pohon tumbang juga menimpa kabel listrik yang berada di pinggir jalan. Menurut warga, pohon yang sudah berusia belasan tahun ini tumbang diduga akibat adanya pengerjaan galian kabel bawah tanah. Ya, ini kan kebetulan ada perbaikan kabel PLN yang digali pas di bawah pohonnya itu. Jadi entah efek dari situ apa bukan kita juga belum tahu. Jadi karena kan kemarin itu ada kabel yang terkelupas, jadi ada perbaikan gitu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibatnya jalan raya Kedondong mengarah Danau Sunter sempat ditutup sementara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, pasangan suami istri asal Kediri terkena awan panas erupsi Gunung Semeru. Kedua korban yang tengah mengendarai sepeda motor tidak mengetahui jika sedang terjadi erupsi Gunung Semeru hingga nekat melintasi jembatan Besuk, Kobokan atau Geladak Perak. Akibatnya kedua korban alami sejumlah luka bakar dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga Rabu malam, BPBD Kabupaten Lumajang masih mendata jumlah warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Sementara itu, pemirsa, jarak luncur awan panas Gunung Semeru mencapai 14 km dari puncak hingga melewati jembatan Besuk Kobokan. Puluhan warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru memilih bertahan di sejumlah titik pengungsian hingga Rabu malam. 5 titik pengungsian warga terdampak yaitu Balai Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, SD 4 Supiturang, SMP 2 Pronojiwo, Balai Desa Penanggal. Di Balai Desa Penanggal terdapat 40 warga pengungsi. Sementara itu petugas mengimbau warga tidak beraktivitas di radius 8 km dari puncak serta jarak 20 km sisi tenggara sepanjang Besuk Kobokan. Pemkab Lumajang menetapkan status tanggap darurat bencana hingga 7 hari ke depan. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi Selasa siang, pemirsa. Status Gunung Semeru naik ke level 4 atau awas setelah adanya peningkatan luncuran awan panas. Sudah mau melewati jembatan Penanggal, Lur. Warga panik saat erupsi dari Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Mereka berupaya menyelamatkan diri dari guguran awan panas ke lokasi yang lebih aman. Kini, luncuran awan panas telah mencapai jarak 14 km dari puncak kawah. Kolom abu terpantau berwarna kelabu pekat dengan intensitas tebal dan condong ke arah barat laut hingga utara. BPBD Lumajang telah mengerahkan tim reaksi cepat untuk membantu warga mengevakuasi diri. Sementara, status Gunung Semeru dinaikkan ke level 4 atau awas. Kenaikan status ini buntut dari erupsi Gunung Semeru berupa luncuran awan panas. Belum ada laporan korban akibat erupsi ini, sementara warga diimbau untuk tetap berada dalam radius aman 20 km. Pemirsa, sebanyak 178 pendaki Gunung Semeru dikabarkan terjebak di Ranukumbolo saat erupsi terjadi pada Rabu sore. Ya, seluruh pendaki dalam keadaan selamat.
Meski terjebak dahsyatnya erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, seluruh pendaki dilaporkan selamat lantaran berada di sisi utara Gunung Semeru yang jauh dari kawah dan jalur aliran lahar. Mempertimbangkan faktor keselamatan, petugas berencana mengevakuasi para pendaki pada Kamis pagi. Sekitar 178 pendaki yang ke Ranukumbolo dan tidak boleh bergerak dari sana, dan saya minta kalau besok aman agar mereka segera dievakuasi untuk Pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah diperpanjang hingga 3 hari ke depan. Pemirsa, tim SAR gabungan pada hari Rabu berhasil menemukan 2 korban di titik B1 dan juga B2. Dengan ditemukannya 2 korban, kini tersisa 3 korban yang belum ditemukan. Hingga sepekan peristiwa tanah longsor di Desa Cibenying, total 20 korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, pemirsa, 1 jenazah korban longsor Banjarnegara, Jawa Tengah berhasil ditemukan di area tumpukan material tanah di radius 500 meter dari pusat longsoran. Jenazah korban langsung dibawa ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan dan identifikasi. Dengan ditemukannya 1 korban ini berarti masih tercatat 25 orang hilang yang belum diketemukan. Korban diketahui berjenis kelamin perempuan atas nama Tui, usia 50 tahun, warga Dusun Situkung, Pandanaru.